tentang rumah. Kami punya rumah di kampung. Tidak besar, tapi cukup menyenangkan. Rumah itu semi-permanen. Ayah membangun rumah itu ketika aku kecil. Ibuku yang menimbun bagian dalam rumah itu, dengan tanah merah, sebelum diberi lantai dari semen campur pasir. Tapi sebelum mendengarkan cerita ini, silahkan subscribe dan klik tanda lonceng, untuk berlangganan secara gratis cerita-cerita baru dari kami. Mari kita bangun channel ini bersama-sama, silahkan bagikan cerita ini untuk teman-teman Anda yang lain, terima kasih. Tanah itu diambil dari kebun kosong persis di depan bakal rumah kami, yang juga milik salah seorang famili ibu. Waktu itu ibu tengah hamil adikku. Tetapi ibu tidak peduli. Ia memaksa diri mengangkut tanah untuk menimbun, karena bersemangat untuk punya rumah. Itu dilakukan ibu setiap pagi sampai matahari berada di atas kepala. Aku, yang waktu itu masih kecil, sepulang sekolah ikut membantu ibu. Biasanya aku mengangkut tanah dengan pengki dan membawa terlatih-tatih. Kalau sudah siang, ibu berhenti dan pulang untuk memasak. Aku juga ikut pulang karena lepas siang aku bersiap-siap untuk mengaji di Menasah. Ayah dan ibu membangun rumah itu boleh dikata dengan semangat. Ayah seorang pegawai kecil di sebuah sekolah, dan ibu membantu menambah pendapatan keluarga dengan menanam sayur-sayuran di halaman rumah, tempat kami tinggal yang memang cukup luas. Kalau musim tanam kacang tanah atau semangka, ibu juga ikut serta bertani dengan menyewa sawah orang lain dengan sistem bagi hasil. Jadi praktis tidak banyak uang yang ditabung ayah dan ibu, kecuali beberapa puluh gram emas yang dikumpulkan bertahun-tahun, ditambah dengan meminjam kiri kanan, termasuk dari atasan ayah di kantor. Tak ada bantuan dari siapapun kecuali sebuah dorongan agar kami punya rumah. Sebelumnya kami memang punya rumah, tapi sebuah gubuk di tanah pemberian orang tua ibuku. Itu sungguh kurang menyenangkan bagi ayah. Sebab tanah itu kerap dipersoalkan oleh saudara ibu yang lain, terutama adiknya, meskipun sebetulnya mereka sudah mendapat bagian masing-masing. Tetapi begitulah orang tak puas, selalu saja lebih indah hal-hal yang belum mereka miliki. Ayah tidak mau repot-repot dengan itu. Maka ketika ada orang menjual tanah, ayah lalu membeli tanah itu. Ibu pun gembira sekali ketika itu. Apalagi tanah untuk rumah itu letaknya di pinggir jalan kabupaten yang berdebu dan tak beraspal. Jalan selebar 3 meteran itu menghubungkan kecamatan Triyenggading dan Meredu, yang berjarak sekitar 7 atau 8 kilometer itu. Aku suka menempuhnya dengan bersepeda bersama kawan-kawan sebaya. Di samping jalan itu, membentang rel kereta api, menjulur dari Sigli entah sampai di mana. Mungkin sampai Aceh Utara dan Aceh Timur. Mungkin pula sampai Sumatera Utara. Aku memang tidak terlalu mengusut soal itu. Apalagi aku tidak pernah naik kereta yang melintas di rel itu. Hanya pernah melihatnya ketika aku kecil. Ketika aku mulai sekolah kereta api sudah tak ada. Tidak jalan lagi. Entah mengapa. Padahal, ketika tahu ayah membeli tanah dan akan membuat rumah di Jalan Baro, orang kampungku menyebut begitu aku senangnya bukan main. Aku membayangkan sesekali bisa naik kereta api. Aku pernah bertanya, mengapa ibu begitu kuat mengangkat tanah untuk menimbun rumah? Jawaban ibu membikinku haru. Kita memang harus kuat agar bisa punya rumah. Bagaimanapun kita lebih tenang tinggal di rumah sendiri, rumah yang kita bangun dengan keringat sendiri, kata ibu. Ibu juga tidak mengajak ayah untuk membantu menimbun bagian dalam rumah. Menurut ibu, ayah juga sama seperti ibu. Hanya beda tempat saja. Ibu justru membantu ayahmu. Kalau ayah turut mengangkat tanah, kasihan ayahmu terlalu lelah. Ayahmu sudah bekerja pagi sampai lepas siang, ujarnya. Mengapa tidak diupahin saja sama orang untuk menimbun? Pertanyaanku dijawab dengan senyum oleh ibu. Kalau kita upahin sama orang, kita tidak pernah bisa merasakan bagaimana sulitnya membangun rumah. Padahal itu penting supaya kita tahu benar arti sebuah jerih payah sehingga bisa merawatnya dengan baik. Lagi pula, kita tidak punya uang untuk itu. Ah ibu, sungguh aku tidak terlalu mengerti kata-kata ibu. Aku pun tidak hendak bertanya lebih lanjut.
Aku cuma bisa memahami kata-kata ibu bahwa mereka ayah dan ibu bercita-cita punya rumah. Rumah lebih baik, di tanah sendiri. Lalu aku pun ikut membantu ibu. Ayo, jangan bicara saja. Bantu ibu, katanya kemudian. Aku mencangkul bongkahan-bongkahan tanah dan memasukkan ke kain tua ibu yang digelar di tanah. Selanjutnya, ibu berjalan terlatih-tatih dengan perutnya makin buncit membawa beban tanah untuk menimbun rumah. Sebetulnya aku ingin libur sekolah beberapa hari agar bisa menemani sekaligus membantu ibu. Tetapi ibu melarangku. Katanya, kamu harus sekolah, biar bisa seperti ayah. Lalu rumah itu berdiri. Setengah permanen. Rumah kami pertama-tama sangat jelek. Serupa onggokan. Memang, sudah beratap, berlantai, berdinding, dan berpintu. Tapi atapnya belum dicat merah saga, sebagaimana rumah-rumah lain yang beratap seng. Lantainya bukan tegel atau keramik, tetapi cuma beton yang dipernis dengan air semen. Terus dindingnya masih menyembulkan batu bata merah, belum diplester sama sekali. Loteng alias plafonnya belum ada. Kalau siang, panas matahari langsung menusuk ubun-ubun. Kalau musim hujan, dinginnya tak ketulungan. Hanya pintunya yang bagus. Mengapa rumah kita tidak sebagus rumah-rumah di dekat pasar? Rumah kita terbuat dari keringat. Tidak sama dengan rumah-rumah dekat pasar, milik toke-toke dan pejabat kecamatan, yang dibuat dengan uang. Sabar saja, kalau waktu milik kita, insya Allah, rumah kita lama-lama akan menjadi seperti rumah-rumah dekat pasar itu. Ayah benar, pelan-pelan rumah kami menjadi bagus. Satu persatu didandani. Atapnya dicat merah saga, diplester. Mula-mula bagian depan yang diplester, kali lain kamar tamu, terus merembet sampai kamar ayah, ruang makan, dapur, sampai ke kamarku. Itu dilakukan masing-masing dalam interval waktu berbulan-bulan. Setelah itu diberi loteng atau plafon. Mula-mula loteng bagian kamar tamu, lalu kamar makan, terus kamar ayah, terus loteng dapur, terakhir loteng kamarku. Tidurku pun menjadi tidak panas lagi. Lalu dicat. Semua itu dilakukan satu persatu dengan jeda cukup lama, sampai ayah berhasil mengumpulkan butiran-butiran waktu secukupnya. Rumah kami dekat pantai. Kalau malam aku suka duduk di luar, menikmati suara debur ombak. Kadang-kadang bersama ibu sambil menunggu ayah pulang dari pasar. Kadang bersama kakek, ayah ibu. Kakek suka bercerita tentang dongeng-dongeng. Aku mendengarnya sampai larut malam. Aku memang biasa tidur malam. Kata kakek, rumah kami dekat Malaysia. Dari pantai di belakang rumahku, ada sebuah jembatan menghubungkan kampung kami dengan Malaysia. Jembatan itu terbuat dari bambu. Karena itu, banyak orang kampung merantau ke Malaysia, tinggal dan beranak pinak di sana. Mengapa jembatan itu sudah tidak ada? Aku ingin sekali main sore-sore Malaysia, tanyaku suatu kali. Kakek segera menyela. Jembatan itu masih ada, tetapi tidak bisa dilihat oleh anak kecil. Makanya kamu cepat-cepat besar kalau ingin main sore-sore ke Malaysia. Kamu bisa bersepeda ke sana, ujarnya. Mengapa jembatan bambu bisa untuk bersepeda? Itulah hebatnya, tanggap kakek. Meski bambu, tetapi kalau kita berjalan di atasnya, serasa berjalan di jalan licin beraspal. Bahkan, ada beberapa mobil yang lewat sana. Mengapa bisa? Aku makin tidak mengerti. Kakek tersenyum sebentar, lalu berujar. Bisa saja. Sebab, jembatan itu dibuat oleh indatu kita. Orang-orang kita yang hidup beratus-ratus tahun lalu. Mereka membuatnya perlahan-lahan. Dengan semangat berkobar. Mereka menumpahkan seluruh cinta untuknya. Mereka tidak dibayar, tetapi mereka senang melakukannya. Mereka makan dari harta Tuhan. Kalau siang, mereka membangun jembatan. Kalau malam, mereka memancing atau menjala ikan. Setiap pagi, banyak orang datang ke sana untuk membeli ikan-ikan hasil tangkapan mereka. Termasuk kakek. Ya, termasuk kakek. Kakek memang seorang pedagang ikan. Kakek bukan cuma menjual ikan di pasar, juga berjualan sampai ke kecamatan lain dengan mengayuh sepeda kumbah. Sering sekali kakek pulang larut malam.
terlatih-tatih mengayuh sepeda yang tak ada lampunya itu. Kalau bulan tidak terang, kakek memakai lampu senter untuk penerang jalan. Kadang kakek membawa banyak ikan yang tersisa. Lalu ngisyik panggilanku untuk nenek mencuci ikan-ikan itu dan membelahnya, memberi garam dan dijemur untuk dijadikan ikan asin. Itu dilakukan malam itu juga, supaya ikan-ikan itu tidak keburu busuk. Sering mendapatkan kakek pulang malam, aku kerap bertanya, apakah kakek tidak takut hantu? Sebab, kata orang kalau malam banyak hantu. Kakek tertawa terbahak-bahak mendengar pertanyaanku. Aku menjadi tak mengerti. Lalu ia menukas, hantu itu tak pernah ada. Jalanan aman-aman saja. Benarkah? Kakek mengangguk. Sejak situasi di Aceh makin tidak menyenangkan, ayah dan ibu memutuskan tinggal di Jakarta. Kebetulan aku sudah beberapa tahun tinggal dan bekerja di kota ini. Bukan hanya ayah dan ibu, sebagian warga lain, yang punya sanak famili di luar Aceh, juga ikut mengungsi. Ingin menenteramkan diri, katanya. Pemuda juga begitu, mereka banyak yang pergi merantau. Ada yang ke Medan, Batam, Jakarta, sampai Malaysia. Tetapi, sejak tinggal di kota ini, ayah kerap termenung. Pikirannya selalu tertuju pada rumah. Tak jarang ia marah-marah sendiri dan mengatakan ingin pulang saja ke kampung. Sering pula ayah menyalahkan ibu yang dulu terus mendorong agar mereka segera meninggalkan kampung karena tidak sanggup lagi menghadapi berbagai kejadian yang malang melintang di depan mata. Kalau sedang berdebat dengan ibu sebab ibu lebih berprinsip lebih baik hidup tenang jauh dari kampung daripada hidup was-was dan ketakutan di kampung sendiri, ayah selalu mengatakan, kalau Tuhan mau mencabut nyawa kita, di mana saja bisa. Mengapa kita harus takut pada mati? Kalau sudah begitu, ibu tidak akan melayani, dan pergi ke belakang dan menangis, karena merasa terus dipersalahkan oleh ayah. Waktu-waktu yang paling sering terjadi keributan antara ayah dan ibu adalah menjelang habis masa kontrak rumah. Karena pada masa itu ayah harus mengeluarkan uang dalam jumlah banyak untuk membayar biaya kontrak selanjutnya. Meski punya uang pensiun ayah pensiunan pegawai negeri golongan IIT sekitar 1 juta rupiah sebulan, ayah selalu kepayahan setiap akan membayar biaya kontrakan. Bisa dipahami memang, agak berat hidup di kota ini dengan gaji 1 juta rupiah sebulan. Tetapi kalau dipikir-pikir, masih beruntung ayah mempunyai pendapatan. Itu ditambah lagi dengan usaha ibu sehari-hari membuat kue untuk ditaruh di warung dekat tempat tinggal. Tidak banyak pemasukan memang, tetapi untuk belanja ikan dan sayur setiap hari tercukupi. Tetapi bagi ayah, ibu selalu dianggap telah mengambil keputusan yang keliru, hijrah dari kampung. Karena itu, ayah merasa selalu harus mengeluarkan uang banyak untuk tempat tinggal dan biaya hidup. Rumah orang kita perbaiki, rumah sendiri kita biarkan terlantar, kata ayah selalu. Maksud ayah, membayar sekian juta rupiah untuk biaya kontrakan dianggap memperbaiki rumah orang. Kalau itu digunakan untuk merawat rumah sendiri, betapa sudah bagusnya rumah itu. Bukan hanya ibu, aku sendiri kadang juga kena semprot dari ayah. Aku dianggap yang memprovokasi ibu agar hijrah dari kampung dulu. Aku memang beberapa kali mengirim surat kepada ibu agar mempertimbangkan aku tidak menyuruh untuk tinggal di Jakarta saja. Mulanya ibu agak ragu, tetapi setelah mengetahui sebagian orang Aceh, yang punya sanak famili di luar daerah, meninggalkan kampung, ibu jadi terpengaruh juga. Jadilah ibu kemudian mendesak ayah agar segera berkemas. Ayah menjual sepeda motor kesayangannya, menurut ayah, dengan harga murah. Juga menjual televisi, kulkas, dan perangkat elektronik lain. Semua dengan harga, butuh uang. Kecuali rumah, ayah bersikeras tidak mau menjualnya. Kalau kita jual, nanti saat Aceh aman dan kita pulang kampung, kita akan tinggal di mana? Tanya ayah. Ibu memang tidak menyuruh agar ayah menjual rumah, karena ibu juga berharap suatu saat bisa kembali pulang kampung dan menghabiskan masa tuanya di sana. Akulah yang menyurati agar ayah dan ibu menjual rumah, setelah mengetahui keputusan mereka untuk hijrah. Aku berpikir praktis saja,
daripada rusak, mendingan diuangkan saja. Lagi pula, buat apa lagi ayah dan ibu pulang ke kampung, semua anak-anaknya aku dan seorang adikku sudah tinggal dan bekerja di Jakarta. Mendingan mereka tinggal di Jakarta, bisa dekat dengan kami, juga cucu-cucunya, yakni anak-anakku. Tetapi aku tidak memaksa juga. Biarlah ayah dan ibu mengambil keputusannya sendiri. Apakah kamu pernah berpikir tentang rumah? Rumah kita di kampung, tanya ayah suatu sore, ketika aku baru saja tiba dari tempat kerja. Aku melihat mata ayah basah dan beberapa tetes air matanya meluncur ke pipinya yang mulai keriput. Baru sekali ini aku melihat ayah menangis. Biasanya kalau teringat rumah, ayah hanya marah-marah dan wajahnya menjadi bersemu merah. Aku duduk di samping ayah, memandang butiran-butiran hujan yang mulai turun, di tempat tinggal ayah dan ibu, sebuah rumah sederhana yang dikontrak seharga 5 juta rupiah setahun itu. Aku betul-betul tersentak dengan cara ayah bertanya, juga suasana hatinya yang terasa begitu galau dan sedih. Ada apa yang terjadi sebenarnya? Tetapi aku hanya menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Aku tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan ayah. Aku hanya bisa membayangkan dari jauh, sebuah rumah semi-permanen, berkamar 2, dan beratap merah saga. Sepi dan sendiri. Apakah ada kabar dari kampung? Tanyaku kemudian setelah lama terdiam. Tidak, katanya sambil terisak, lalu mengusap air mata dengan ujung jarinya. Itulah masalahnya. Ayah khawatir terjadi apa-apa dengan rumah kita. Tadi malam ayah bermimpi rumah kita sudah roboh. Dan orang-orang satu persatu datang untuk mengambil papan dan kayu untuk dijadikan kayu bakar, kata ayah sangat pelan dengan isak yang tidak bisa ditahan. Itu kan mimpi. Pada kenyataannya kan tidak. Mimpi itu ayah yakin sekali benar. Dan arti mimpi itu bisa banyak. Bisa saja rumah itu digunakan oleh orang lain untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Atau paling tidak rumah itu sudah bocor, kotor, dan mungkin kayu-kayunya mulai lapuk dan catnya sudah terkelupas. Padahal kamu tahu, betapa susahnya kita untuk punya rumah dulu. Kita dulu harus tahan lapar untuk membangunnya. Sekali lagi aku menarik napas. Betul juga kata ayah. Bagaimana kalau kita kirim surat kepada paman di kampung menanyakan kondisi rumah? Tidak, ayah terpikir mau pulang sendiri ke Aceh ingin melihat rumah. Kasihan kalau rumah itu jadi rusak, suara ayah. Tetapi di kampung belum aman. Kita tunggu saja sampai kondisi benar-benar tenteram, aku memberi pengertian. Sampai kapan? Ayah bertanya dengan suara serak. Beberapa tetes air mata kembali meluncur ke pipinya. Aku menggigit bibir, tidak tahu harus berkata apa. Seharusnya, masa-masa pensiun begini ayah jalani bersama ibumu di kampung sambil merawat rumah, tutur ayah dengan wajah yang makin basah. Jika kalian suka dengan cerita ini, silahkan berikan jempol ke atas, dan jika kalian menganggap cerita ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan.